Eh, Baiklah, Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berikutnya inti kami atau saya ditunjuk sebagai moderator pada berlangsungnya webinar workshop penjajakan kerjasama dengan mitra potensial ini ya, ketiga lembaga. Jadi, baik, yang pertama kami undang nanti ini kepada Bapak Sugeng Raharjo API ya. Ini Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payo Jepara ini akan menyampaikan materi dengan judul peluang dan kegiatan magang dan penelitian di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payo Jepara. Seperti kita ketahui bahwa sebenarnya mahasiswa kita itu dari Perikanan UGM juga sudah banyak yang melakukan sebagainya, dan berharap lebih luas lagi dalam kerja itu. Untuk mempersingkat waktu, sekarang sudah jam 9 tepat. Saya persilahkan kepada Bapak Sugeng Raharjo untuk menyampaikan materinya. Matur nuwun. Monggo Bapak Sugeng. Apakah Bapak Sugeng sudah bergabung ya? Tadi sudah, Pak. Sudah tadi ya. Oh, masih itu suaranya belum. Suaranya belum. Bisa mendengar Pak? Sudah Pak, monggo nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Jamhari, yang saya hormati Bapak Moderator, Pak Jumanto, yang saya hormati Bapak PKPI Semarang, Pak Widodo, dan juga yang Bapak Ibu dosen yang saya hormati pula. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja kami menyampaikan beberapa hal. Nanti kalau terlalu banyak tolong Baik, next kami perkenalkan Payo Jepara. Kita mempunyai kegiatan, perlu kami sampaikan bahwa dengan paradigma itu, dengan Bapak Menteri Sakti Wahyu Trenggono yang dikedepankan, yaitu ke Center of Excellence pertumbuhan ekonomi, berorientasi bisnis, tidak harapannya ke depan sebagai PLU dan sebagainya. Kemudian sebagai sumber pendapatan negara, kami juga dituntut ke sana. Kemudian pengembangan kawasan terintegrasi dari hulu ke hilir melalui pembangunan kampung-kampung perikanan. Nah, kita punya program kampung perikanan budidaya dan shrimp estate yang akan dibangun di beberapa tempat.
Kemudian sebagai pusat jejaring perbenihan, produksi maupun usaha, baik itu pakan dan kesehatan. Selain itu juga dituntut sebagai pusat pelayanan, dari layanan laboratorium, baik itu penyakit, residu, pakan, dan obat ikan, serta kultur jaringan dari rumput laut. Kemudian layanan yang lain adalah diseminasi penyebar luasan teknologi kepada pembudidaya dan stakeholder tentunya. Yang ketiga adalah layanan pendampingan teknis ke pembudidaya, bekerja sama dengan penyuluh perikanan yang ada di lapangan dan penyuluh mandiri. Sertifikasi sistem produksi perikanan budidaya dan ikan yang baik dan cara budidaya ikan yang baik. Itu kita juga dituntut untuk wujud kemandirian negara dan kebijakan pemulihan ekonomi nasional atau PEN melalui stimulus bantuan pemerintah kepada pelaku usaha skala kecil, benih dan untuk bantuan-bantuan tersebut. Selanjutnya adalah pelaksana kebijakan. Kita juga menyelesaikan ataupun turun ke lapangan dalam rangka pencegahan penyakit ikan yang terjadi di Indonesia. Gerakan kebijakan sosial ketika terjadi permasalahan pangan di masyarakat, dan pangan dan penyerapan tenaga kerja. Salah satunya adalah dengan klaster-klaster kegiatan yang ada di masyarakat. Nanti ini sangat juga menarik untuk adik-adik mahasiswa bisa terlibat di situ karena langsung dengan masyarakat dengan teknologi yang kita aplikasikan di lapangan. Baik, next. Mohon izin slide berikut. Kita pengembangan perikanan budidaya ini banyak hal yang perlu kita sinergikan bersama. Untuk pengembangan budidaya perikanan ya, dan kita tahu bahwa lahan budidaya ini demikian luas potensinya. Kalau menurut prediksi adalah 17,8 juta hektar yang baru termanfaatkan baru 7,41. Ini masih ada peluang yang sangat besar untuk kita kembangkan. Kemudian daya dukung lingkungan di daerah tropis Indonesia mempunyai naratif dan keunggulan kompetitif. Nah, ini yang perlu kita song-song dalam pengembangannya. Kemudian prospek pasar baik dalam negeri dan negeri. Dan kita mengetahui juga 45% spesies ikan dunia ada di Indonesia. Ini menjadi peluang bagi kita dengan para peneliti, dengan perguruan tinggi dan sebagainya, kita bersinergi dan berkolaborasi untuk bagaimana spesies-spesies ini kita kembangkan. Nanti kami sampaikan ada beberapa spesies yang coba kami angkat spesies lokal. Yang terpenting adalah juga SDM lulusan daripada perguruan tinggi yang kompeten. Ini di Indonesia sangat besar, termasuk dari UGM. Sementara karena ini masih terbatas. Ini yang perlu kita juga menjadi pemikiran untuk kita angkat bersama. Hal yang menarik juga untuk konsumsi
41 kg per kapita per tahun, bahkan di target 2019 sampai 2024 ini adalah 54,5 kg per kapita per tahun. Kalau kita bisa mengangkat itu, tentunya produk-produk perikanan bisa terserap cukup besar di dalam negeri. Baik, lanjut. Saya pikir ini lanjut saja. Ini arah kebijakan di kemarin menjadi SDM kompeten dan iptek inovatif. Nah, ini beberapa komoditas yang sudah dikembangkan, baik kita punya peluang di budidaya laut, tentunya sekarang yang menjadi tren adalah lobster, dan ini sebenarnya sangat mudah dilaksanakan dari hulu dan sebagainya. Kita punya kans pengembangan yang cukup besar. Kemudian kerapu juga sudah berhasil dilaksanakan oleh, kemudian juga ikan hias air laut ini juga sudah berhasil dengan bagus. Kemudian bawal bintang, kemudian abalon itu juga dikembangkan, dan rumput laut tentunya jadi produsen terbesar kita di dunia untuk sumbangan rumput laut. Sedangkan di budidaya air payo, tentunya yang sekarang lagi digenjot adalah udang, baik udang Paname maupun udang Windu, dan Paname menjadi prioritas utama. Kemudian ada juga ikan bandeng dan juga rumput laut untuk di air payo. Air tawar cukup banyak yang sudah dikembangkan oleh rekan-rekan di Balai Air Tawar di Sukabumi dan di beberapa tempat, termasuk ikan-ikan dari spesifik lokasi yang lagi diangkat oleh Bapak Menteri yang baru ini. Lanjut Bapak. Nah, ini sekarang kita mengingat komoditas yang dikembangkan di Bali. Udang yang sekarang kita kembangkan ada 4 jenis, Bapak Ibu sekalian, bahwa pertama adalah udang Indonesia yang dulu menjadi primadona. Sekarang kita angkat kembali udang windu kita, baik itu dari calon induknya sampai kepada pembesaran balai sendiri, maupun kita juga punya pendampingan sekolah lapang dan sebagainya. Itu kita kerjasama dengan PT Atina yang memproduksi udang organik yang dikirim langsung ke Uni Eropa, ke Jepang, ke Amerika dan sebagainya. Nah, ini juga nantinya bisa adik-adik bisa juga nanti kita ajak untuk diarahkan ke sana, karena udang organik ini ada udang yang premium, khususnya udang windu. Kemudian kalau udang Faname mungkin sekarang ini yang pemicu produksi untuk Indonesia maupun negara lain. Kita dari pembeniannya, pendederannya sampai kepada pembesaran. Memang sekarang ini udang digarap oleh para pengusaha, juga mengembangkan udang lokal yaitu Venus merguensis, udang asli Indonesia. Terus kemudian juga Venus indicus, satunya hampir mirip, dan hampir mirip juga dengan Faname. Hanya ini sekarang genetiknya. Nah, ini dari teman-teman UGM juga sering nanti kita libatkan, karena kita ingin jadikan udang merguensis dan indicus sebagai ikon Indonesia, karena di negara lain baru mereka pembesaran, tapi yang mengerjakan dari perbaikan genetiknya baru Indonesia, baru di Jepara. Nah, ini harapannya kemarin saya
menggarap udang ini nantinya suatu saat bisa seperti Panama. Riset untuk Panama itu butuh waktu 25 tahun. Nah, kami baru 3 tahun ini. Nah, kalau ini bisa dikeroyok dengan perguruan tinggi, baik itu terutama di dalam perbaikan genetiknya, nanti kita ambil sumber genetik dari Papua sampai ke Jawa dan ke wilayah barat sampai Aceh. Tentunya kita punya sumber-sumber genetik yang cukup luas di Indonesia, semuanya ada, sehingga kita tidak lagi seperti Panama yang sekarang ini tergantung dari Amerika karena dia sumbernya dari Amerika. Nah, kita ingin Merkuensis dan Indicus. Lanjut, komoditas yang kita kembangkan yang lain yang sekarang ini menjadi tren, dan kemarin Pak Menteri berkunjung di kami, ingin menggerakkan kepiting dan rajungan. Ini belum banyak peneliti yang berhasil. Negara lain baru Vietnam yang belajar juga ke kami, dan mereka karena punya komitmen sehingga lebih maju. Ini sangat menarik kalau digarap di dalam penelitian. Kita sudah berhasil di beberapa penelitian baik perguruan tinggi maupun ini belum banyak yang berhasil di pembelian kepiting dan rajungan. Nah, ini kalau bisa menjadi banyak hal yang bisa kita ambil atau untuk bahan-bahan penelitian dan sebagainya. Dan perlu diketahui bahwa permintaan rajungan di Amerika itu 75% itu dipenuhi dari Indonesia. Selebihnya 30% dari negara lain. Nah, ini peluang yang luar biasa menurut saya. Nanti bisa kita garap sama-sama, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita sudah melakukan restocking misalnya. Setelah restocking ini tentunya dari teman-teman mahasiswa atau dari Bapak dosen, apa sih dampak dari restocking yang kita lakukan? Hampir setiap 1 juta setiap tahun ini kita lakukan restocking. Memang ada dampak di dalam peningkatan hasil tangkapan, tapi kan perlu dikaji lebih dalam lagi penyebarannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang selain itu juga kita lakukan pendampingan di beberapa masyarakat untuk membuat hatchery kepiting di beberapa tempat dari Tarakan. Kita lakukan itu. Selanjutnya adalah komoditas rumput laut. Kita ada 3 jenis yang kita kembangkan, yaitu Cotonie ataupun Campapicus alvarezi, kemudian Gracilaria dan Caulerpa. Nah, semua mangan kultur jaringan ini juga menarik untuk dilakukan penelitian dan sebagainya, pengembangannya untuk mempercepat ataupun memperbaiki kualitas daripada bibit rumput laut, tentunya bagi masyarakat, dan tentunya peningkatan mutu atau kualitas daripada rumput laut kita. Kita ingin bahwa Cotonie nantinya keraginannya bisa meningkat, kemudian tahan terhadap penyakit. Yang lagi kita kembangkan saat ini juga Caulerpa misalnya. Caulerpa ini bisa dimakan mentah dan permintaan ekspornya juga luar biasa. Banyak hal yang bisa dikaji di jenis Caulerpa ini. Kalau Gracilaria kita sudah kembangkan dengan kultur jaringan melalui spora. Komoditas lainnya adalah ikan bandeng. Ikan bandeng ini lagi kita angkat untuk membuat brand image bahwa bandeng ini ternyata kualitas gizinya omega 3, omega 6 tidak kalah dengan salmon. Tapi kenapa harganya rendah di kita? Karena kita tidak membuat image yang bagus terhadap bandeng ini.
Nah, nanti kita juga bisa berkolaborasi bagaimana mengangkat bahan buat, kemudian produksinya juga lagi kita tingkatkan ke arah intensif dan sebagainya. Jadi banyak juga yang bisa kita kaji dari ikan bandeng ini. Lanjut. Kemudian ada nila salin. Kalau nila air tawar mungkin sudah biasa. Kalau nila salin adalah nila yang kita pelihara di tambak di salinitas tinggi. Dari segi rasa, dari kekenyalan tekstur daging dan sebagainya itu lebih bagus. Dan kemudian kita juga mengisi tambak-tambak idle yang banyak sekali di Indonesia ini. Selain itu juga sebagai bioremediasi, juga untuk biosecurity di lingkungan tambak udang. Nah, ini sudah kita coba di Jepara dan di beberapa tempat cukup efektif. Dan yang menarik kita salin ini yang tadinya tambaknya lama mangkrak, kemudian kita coba masukkan nila salin dari 2 hektar yang kita berikan percontohan sebagai demplot. Dalam waktu hanya 2 tahun, sekarang sudah berkembang menjadi 800 hektar. Ini multiplier efek yang luar biasa pengembangannya, dan perputaran ekonomi sekarang per minggu bisa sampai 15 miliar yang tadinya tidak ada apa-apa. Ini salah satu langkah-langkah yang perlu juga secara sosial ekonomi, mungkin dari teman-teman UGM juga bisa ikut di situ, dan juga ya dampak sosial dan juga peningkatan ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan yang kita lakukan. Selanjutnya adalah Artemia. Artemia hampir 100% kita impor dari luar negeri. Nah, kami mencoba mengembangkan, dan sebenarnya sangat mudah Artemia ini. Hanya perlu kolaborasi yang baik dengan tambak garam, karena Artemia ini akan hidup bagus di salinitas di atas 90 ppt. Nah, kita butuh bersinergi dengan tambak garam yang selama ini kita memanfaatkan 20% dari lahan garam itu untuk budidaya Artemia. Kita tahu bahwa Artemia ini 950.000, padahal zaman dulu cuma paling 100.000, 200.000 dan sebagainya. Sekarang ini meningkat begitu signifikan karena kita tidak mempunyai sumber itu. Dan sekarang kita mulai untuk budidaya Artemianya, baik bioma ini juga perlu digarap dengan baik ya. Kita butuh mitra itu untuk menggarap Artemia, karena sebuah peluang bisnis yang luar biasa sebenarnya. Karena kita mendatangkan atau mengimpor Artemia itu per tahun, jika kalau diuangkan sudah triliunan istilahnya. Dan selama ini kita tidak memanfaatkan itu. Kemudian ikan kakap kita juga lakukan, ada beberapa kegiatan kakap ini juga sebagainya. Lanjut. Selanjutnya adalah pakan buatan. Nanti dari adik-adik mahasiswa juga bisa belajar bagaimana formulasi dari beberapa jenis ikan. Kita baru mendapat sertifikasi dari 8 jenis pakan grup kami, dan ini ya sebagai pakan mandiri untuk masyarakat yang dengan harga murah tapi kualitas unggul gitu, tidak kalah dengan pabrikan dan sebagainya. Nah, perlu kami lagi mengkaji bagaimana bahan baku lokal
yang selama ini tepung ikan, kedelai dan sebagainya itu sebagai sumber utama ini masih impor. Semuanya impor dan mengikuti fluktuasi dolar dan sebagainya. Ini yang lagi menjadi menjadi pemikiran kita bersama untuk bagaimana masyarakat ini bisa mendapatkan pakan buatan ini dengan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau semuanya impor tentunya yang tentunya butuh kerjasama kita semua untuk mencari sumber-sumber bahan baku lokal yang entah dari daun-daunan atau dari bahan-bahan sumber protein yang lain. Salah satunya maggot yang sedang kita kembangkan. Kemudian pakan alami kita ada chlorella, ada spirulina yang selain untuk pakan larva juga kita buat powder ataupun tepung spirulina, tepung chlorella, tepung skeletonema dan sebagainya. Dan ini juga menjadi peluang pasar yang luar biasa. Kalau ini bisa di metodologinya dikultur dengan lebih massal dan secara higienis, tentunya bisa sebagai suplemen selama ini seperti itu, dan kita bisa bersaing selama ini yang dari produk Cina dengan produk BPAP dari balai kami ternyata lebih bagus dari balai kami. Ini salah satu contoh. Terus kita punya sekitar 23 jenis pakan alami. Baik, ini contoh, lanjut saja Pak. Ini contoh jenis peluang usaha bagi adik-adik mahasiswa nantinya, yaitu usaha produksi benih bermutu dan induk unggul. Ini ada jenis ada beberapa jenis kegiatan, yaitu semua komoditas, baik itu udang dan yang lain-lain, udang, nila, ada di air tawar, banyak juga lele, ada di kerapu dan sebagainya. Kemudian usaha pendidikan bandeng umpan ini juga menarik untuk kita kembangkan dan mudah. Kemudian produksi bibit rumput laut ini juga bisa dikerjakan. Kemudian membuat aplikasi informasi dan jual beli benih dan induk secara online ini juga bisa dikerjakan oleh adik-adik mahasiswa. Jasa transportasi jadi peluang bagi kegiatan adik-adik tentunya. Lanjut. Selain itu juga ini lebih ke air tawar, itu ada mina padi, ada lele bioflok. Kebetulan kami juga mempunyai tugas untuk mendampingi. Saya pikir kalau lele dan mina padi ini sudah biasa. Lanjut saja, Mbak. Nah, ini produksi pakan tadi yang kami sampaikan, Chlorella, spirulina. Kemudian yang perlu kami ini adalah probiotik. Itu kami di Balai Jepara juga memproduksi probiotik dan vaksin untuk udang tentunya. Nah, perlu peningkatan di mana probiotik yang kami hasilkan ini kita uji coba di beberapa tempat, kemudian di tambak milenial yang sedang kita kerjakan, ternyata bisa melebihi target produksi dari rencana awal. Kemudian saya pikir ini sudah banyak dikerjakan. Lanjut.
Saya pikir lanjut saja. Nah, permasalahan dan risiko, saya yakin Bapak, Ibu dan adik-adik mahasiswa pasti sudah paham bahwa kurangnya ketersediaan benih berkualitas itu yang kita hadapi di Indonesia, khususnya yang kita lagi hadapi di Nila Salin, karena begitu mereka berkembang dengan pesat dengan 800 hektar, kebutuhan benih itu sampai 70 juta. Sudah coba dipenuhi dari Jawa Barat sampai Jawa Timur, ternyata masih kurang. Nah, ini perlu kami lagi mencoba membangun UPR atau unit pemberian rakyat di dalam memenuhi ketersediaan dari benih tadi. Ini adik-adik, kalau kita lagi memanfaatkan piket hatchery atau hatchery skala rumah tangga yang idle untuk kita jadikan sebagai hatchery nila ini, selain untuk hatchery udang. Kemudian permasalahan harga pakan sekarang sangat tinggi sekali. Itu tadi dengan pakan Gerpari, gerakan pakan mandiri, tentunya nanti kita bisa bersama-sama untuk tadi bagaimana membuat formulasi dari bahan baku lokal sehingga bisa menekan harga tapi kualitas tetap kita pertahankan. Kemudian hama penyakit, saya yakin dari UGM sangat ahli dalam hal ini. Kita sering juga berkolaborasi dalam baik. Langsung mohon. Perubahan iklim dan kami ketika bulan Juli dan Agustus itu banyak sekali terjadi kematian ikan maupun udang karena suhunya turun sangat drastis, bahkan kurang dari 24 derajat Celcius. Ini sangat berpengaruh bagi ikan maupun udang yang kita pelihara, dan ini banyak dialami oleh para masyarakat dulu. Bencana alam juga menjadi faktor risiko dari kegiatan, maka di dalam penentuan lokasi kita juga harus memilih di lokasi yang bebas dari banjir dan sebagainya. Selanjutnya adalah harga jual. Ini kalau pas panen massal ini sering terjadi harga yang rendah sekali. Nah, ini kan perlu juga penanganan lebih lanjut, tentunya melalui nilai tambah dan sebagainya. Kemudian sulitnya para pembudidaya mendapatkan bantuan modal ataupun kredit karena faktor tadi. Jadi karena risiko yang sangat tinggi khususnya di udang ini, para perbankan masih ragu-ragu dalam hal ini. Tapi dengan kegiatan ataupun inovasi-inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di Bali Jepara, insya Allah kita bisa mengatasi itu. Jadi nanti kita lihat di tambak milenial maupun di klaster yang kita dampingi di beberapa tempat di masyarakat, alhamdulillah semuanya melebihi daripada target. Lanjut. Nah, ini kenapa kami dulukan di teknologi kepiting, karena belum banyak
yang berhasil di dalam pembenihan maupun pengembangan kepiting. Ini sangat menarik untuk menjadi bahan penelitian bagi adik-adik mahasiswa maupun para dosen, karena di beberapa tempat penelitian pun juga masih belum berhasil seperti yang diharapkan. Dan alhamdulillah di kami sudah bisa produksi secara massal dan menjadi satu-satunya sumber benih kepiting maupun rajungan untuk di Indonesia. Jadi yang sekarang menjadi bottleneck di kita atau masih menjadi permasalahan di kepiting adalah dari stadia crab atau crablet itu ke stadia kroyo. Kroyo itu yang lebar karapasnya sekitar 3 sampai 5 cm. Nah itu belum ada yang mengerjakan. Nah beberapa pengusaha memang sering datang ke kita, tapi mereka mintanya di stadia kroyo ke atas, sekitar 45 gram ke atas. Nah yang 45 gram ke bawah dari crab sampai tersebut itu sangat jarang yang mengerjakan. Nah ini yang lagi kami kaji dan lagi kami coba kembangkan, baik itu melalui perikanan maupun penelitian, metode apa yang paling tepat. Nah ini perlu kita keroyok bersama kalau kita ingin jadikan Indonesia ini sebagai produsen kepiting dunia atau produsen pertama. Kita kalau bisa menggarap itu tentunya ini sebuah bisnis yang luar biasa, dan sekarang ini banyak sekali pengusaha yang datang ke kami, namun ketika kita tawarkan itu masih belum meyakini gitu. Lanjut. Nah ini model usaha kepiting dari pembenihan skala besar maupun skala rumah tangga, butuh waktu hanya 1 sampai 35 hari ataupun 1 bulan. Kemudian yang lagi kita kerjakan ini adalah nursery ataupun pendederan. Ini yang saya sampaikan tadi, ini butuh waktu 2 minggu. Dan ini yang belum banyak dikerjakan. Kalau nanti adik-adik mahasiswa bisa ikut di dalam proyek ini, tentunya akan banyak data yang bisa diambil ataupun menjadi penelitian yang menarik. Kemudian pembesaran ini kita lakukan di tambak maupun salah silvo fishery, yaitu di lahan mangrove. Kemudian juga di keramba jaring apung, ini butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Jadi ukuran kepiting siap konsumsi. Terus kepiting lunak, jangan lunak dan sebagainya. Nah, yang lagi kita coba garap sekarang adalah kalau kepiting bangko softshell atau soka itu sudah biasa. Tapi yang belum ada di dunia yang belum mengerjakan adalah rajungan soka. Ini lagi kita garap. Mudah-mudahan ini yang pertama kali dan sudah coba saya tawarkan dengan Harvard Seafood yang dari Amerika maupun Kanada. Mereka sangat tertarik dan berapapun jumlahnya mereka akan ambil. Ini contoh-contoh di masyarakat yang kita kembangkan, baik itu pembenihan maupun pembesarannya. Lanjut. Kemudian ini pembenihan di cerai kami, baik itu kepiting bako atau benih kepiting bako maupun benih rajungan. Semuanya sudah kita produksi secara massal. Lanjut. Nah ini yang lagi kita coba kembangkan tahun ini, yaitu
bagaimana kita mencoba membuat apartemen kepiting. Jadi kepiting nanti kita masukkan budidaya di masing-masing kotak itu. Dari satu paket kotak itu sekitar 1000 kotak atau satu paketnya 1000 kotak dilakukan dengan resirkulasi. Jadi ini butuh air yang steril untuk kegiatan budidayanya. Pak Sugeng, waktunya Ya. sedikit lagi ya. Baik Pak. Saya pikir itu yang oh ya, satu lagi mungkin lanjut. Terus lanjut Pak. Lanjut. Oke, lanjut. Lanjut saja. Nah ini tambak milenial ini yang sedang dikerjakan oleh tenaga-tenaga milenial dari berbagai perguruan tinggi yang baru lulus kemarin tahun 2019, tahun 2020. Mereka langsung kita libatkan di dalam pengelolaan tambak milenial dan alhamdulillah cukup berhasil. Dari target 1,2 per kolamnya, yaitu dengan diameter 20 meter, sekarang ini bisa panen antara 1,8 sampai 2 ton per kolamnya dengan diameter 20 meter tersebut. Jadi lebih daripada target yang semua dikelola oleh tenaga-tenaga milenial dari lulusan, termasuk dari UGM ada 4 kalau nggak salah yang ikut di dalam program ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran. Di sini semuanya sudah kita kelola dengan smartphone, dengan teknologi tinggi. Semuanya pemberian pakan pun juga dengan secara otomatis. Untuk analisa air pun juga dilakukan secara otomatis, dipantau dari jarak jauh. Dan ini yang kita siapkan untuk tenaga-tenaga milenial. Demikian saya pikir Pak, mohon maaf menghabiskan waktunya. Terima kasih atas undangannya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau misalnya ini mahasiswa kami mau magang di tempat Bapak itu kira-kira bisa berapa sih Pak yang bisa kami kirimkan itu Pak? Jadi kami punya 3 prodi, itu ada prodi aquacultur, itu mungkin nanti bahkan kepingin ke Jepara gitu, kemudian ada prodi manajemen sumber daya akuatik, nanti akan banyak ke tempatnya Pak Widodo gitu, dan juga ada prodi pengolahan hasil perikanan. Jadi itu kira-kira bisa berapa sih yang kami kirimkan. Jadi adik-adik kami nanti mungkin sekitar 6 bulan setara 20 SKS nanti sistemnya apa itu nanti kira-kira nanti mata kuliah apa saja yang bisa disetarakan di sana, dan ini bisa mampu berapa sih Pak gitu ya. Mungkin dari Sugeng dulu, monggo Bapak. Baik Bapak, kalau jumlah biasanya di bulan-bulan tertentu, karena ini dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Nah, untuk satu universitas saja biasanya bisa sampai 30 orang Pak, untuk magang ya. Nah, nanti dibagi di beberapa kegiatan ataupun komoditas. Nah, tadi kan ada baik itu di laboratorium, misalnya laboratorium itu di laboratorium pakan alami, ada di laboratorium hama penyakit, kemudian laboratorium di
kualitas air ataupun residu dan sebagainya. Kalau di lapangan itu sebenarnya banyak sekali yang bisa di pembenihan. Selama ini bisa menampung 20 orang dari satu universitas. Ini belum nanti juga biasanya bergabung dengan universitas dari lain tempat ya. Jadi sekitar 30 sampai 50 bisa untuk ini. Ya, matur nuwun Pak Sugeng. Ya, pertanyaan ini. Jadi untuk Pak Sugeng, apakah ada kegiatan penanganan pasca panen, misalnya udang untuk HP? Ini pertanyaan dari Mas Prima ini Pak, mungkin sekalian ini yang dari Pak Sugeng, monggo Pak. Ya. Gitu. Kalau untuk pasca panen memang kami tidak fokus Pak, jadi memang tidak ada, lebih ke budidaya. Nah, untuk yang lain seperti rumput laut kita ada kegiatan yang memang ada kegiatan pasca panennya, tapi tidak banyak, lebih banyak ke budidayanya. Karena memang kawasannya luas, tetapi KLA Joima itu 6 bulan atau yang magang berapa bulan ya Pak Sugeng ya? Banyak yang memang ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan Pak. Dan selain mahasiswa juga masyarakat kan banyak magang di kita, jadi mereka pembesaran udang, ada pembesaran ikan, kemudian juga pembenihan juga. Karena rencana yang seperti katakan Pak Jumanto tadi, moderator, yang skala setara dengan 20 SKS, dan di Jepara saya kira prodi kultur nanti yang banyak ke arah sana gitu. Jadi kalau untuk yang 6 bulan juga tidak masalah ya Pak Sugeng ya. Kalau nanti sudah ada izin, artinya kalau sudah ada izin dari pemerintah seperti tadi dari Pak Hendar juga kan pemerintah belum izinkan, sehingga ya belum bisa kita itu sehingga belum berani gitu misalnya. Kalau itu kan terpaksa sekarang pun walaupun work from home itu juga ada beberapa yang harus menjalankan, karena misalnya benihkan ikan maksud online itu kan juga nggak bisa, jadi jalan seperti itu. Nah, maka kalau nanti sudah clear itu yang untuk 6 bulan nggak masalah ya Pak Sugeng ya? Memang nanti untuk masuk ke balai kan satu persyaratannya ya mengikuti protokol COVID itu. Kalau dan alhamdulillah selama ini tidak ada masalah sih Pak. Jadi yang siswa yang penelitian dan sebagainya kita syaratkan untuk tadi mengikuti protokol COVID. Kalau memang sehat ya kita silahkan untuk tinggal di asrama. Dan ada beberapa, sekarang ini ada sekitar 25 orang yang lagi penelitian di Bali kita dari berbagai tempat. Kami punya fasilitas asrama sekitar bisa menampung sekitar 100 sampai 150 orang asrama yang di dalam. Kalau nanti kurang asrama itu bisa di tetangga sekitar Pak, di sekitar balai juga ada untuk kos-kosan maupun di rumah penduduk itu Bapak.